Oke, kita lanjut lagi ke bagian ketiga. Bagian prisma segitiga. Nah, untuk membicarakan bagian prisma segitiga, kita harus tahu dulu perbedaan prisma dan limas. Kalau prisma itu alas dan tutupnya ada, kalau limas tidak punya tutup dan bentuknya mirip dengan segitiga atau piramida. Jadi kalau prisma segitiga mirip dengan balok, cuman alasnya segitiga. Kalau digambarkan seperti ini, tutupnya, ini alasnya, ada tingginya. Nah, apa bagian-bagiannya? Pertama kita tahu bahwa ini ada rusuk sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Kemudian kalau bicara tentang sisi, ada berapa sisinya? 1, 2, 3, depan, kiri, kanan, atas, bawah, 5. Ya, apalagi punya alas 1, alasnya segitiga, dan tutupnya juga 1 segitiga. Nah, untuk titik sudutnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik sudutnya ada 6. Nah, itu aja untuk bagian prisma segitiga. Mirip sih dengan balok, cuman bentuknya ini segitiga alas dan tutupnya. Berikutnya adalah bagian-bagian dari gambar ini. Ini namanya prisma segi 5 karena alas dan tutupnya segi 5. Apa bagian-bagiannya? Pertama kita melihat bahwa punya rusuk ada, ini bagian atasnya 1, 2, 3, 4, 5, atas bawah 5, 10. Ini 5 di atas, bawah 5, 10 ya. Terus 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Berarti rusuknya adalah 15. Terus apalagi? Sisinya ya, ada 1 nih bagian kanan, bagian belakang, bagian kiri, bagian depan kiri, depan kanan. Itu udah 5. Atas dan bawah tutupnya 2, 7 berarti ya. Sisinya ada 7. Rusuknya, titik-titiknya ini. Kalau rusuk itu adalah bagian titik-titik di setiap bangunan. Nih titik-titik ujung, pojok ada 5, di bawah juga ada 5. Berarti titik sudutnya adalah 10. 5 tambah 5, 10. Ya, kemudian sama seperti tadi, ada tutupnya di atas 1, alasnya di bawah juga ada 1. Oke, ingat tuh ya bagiannya, bahwa prinsipnya rusuk itu garis-garis, sisi itu bidang, sedangkan titik sudut adalah titik-titiknya. Ada lagi istilah diagonal. Diagonal itu yang menghubungkan, kalau diagonal bidang atau diagonal sisi berarti garis miring yang ada pada sisi. Nih, ini kan sisi PQLK ya. Sisi PQLK di bagian belakang punya diagonal Q ke K 1 dan diagonal P ke L 1 juga. Berarti total ada 2 di setiap satu sisi. Karena di sini sisinya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada berapa diagonal? Ada 10 diagonal bidang sisi. Terus bagaimana kalau misalkan diagonalnya antara P dengan R ditarik garis seperti ini? Nah, ini nggak bisa ya. Jadi diagonal itu harus membagi 2. Ini kan nggak membagi 2. Baik, lanjut. Sekarang kita masuk ke materi tentang data statistika. Dimulai dari median dan rata-rata ya. Ini rata-rata dan median. Soalnya adalah hasil nilai ulangan PAI kelas 8 SMP Al-Hadiriyah adalah 10, 10, 9, 9, 8, 8, 8. Rata-rata dan median dari nilai tersebut adalah, kalau bicara rata-rata atau min, maka yang perlu diingat adalah rumusnya jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya adalah 10 ditambah 10 ditambah 9 tambah 9 tambah 8 tambah 8 tambah 8 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Ya, di sini 20 tambah 29, 38, terus 46, terus 52, 54 dan 62. Benar ya, 20 tambah 29, terus 38, 46, 54, 62 dibagi dengan 7. Koma sih hasilnya. 62 dibagi 7 berapa hasilnya? 8,8. Untuk rata-rata. Kalau median ini gampang, kalian tinggal urutkan dulu datanya dari yang terkecil. 8, 8, 8, 9, 9, 10. Lalu ambil bagian tengahnya. Karena ini ganjil, berarti ambil satu data tengahnya. Ya, gitu kalau ganjil. Kalau genap, misalnya datanya cuma ada 4, kan kalau dibagi 2, tengah-tengahnya nggak ada tuh. Nah, yang diambil adalah 2 tengah-tengahnya. 8 dengan 10, kalian jumlah, bagi 2. 8 tambah 10, 18, bagi 2, 9. Seperti itu. Kalau misalnya datanya genap, ambil tengah-tengahnya 2. Kalau ganjil, pasti ada sisa 1 tengah-tengahnya. Median. Nah, kalau untuk data double seperti ini, kalian ini perhatikan adalah lihat jumlah datanya. Dilihat di bagian frekuensi. Frekuensi itu ada berapa jumlah datanya? 4 tambah 7, 11, 11 tambah 5, 16, 16 tambah 6, 22, 20 tambah 6, 28, 24 tambah 1, 29. Ini kalau nggak 29 berarti ganjil. Kalau ganjil pasti ada tengah-tengahnya. Ya, ibaratnya 14 di kiri, 14 di kanan, 1 tengah-tengahnya. Nah, 1 ini yang dikatakan median. Dan kalau data seperti ini sudah diurutkan. Jadi kalian tinggal lihat data ke-15 ada di nilai yang berapa. Kalau dilihat di sini 4 ke 7 kan 11. 7 ke 5 11 tambah 5 itu 16. Berarti data ke-15 ada di frekuensi yang 5 ini atau di nilai yang ke-7. Jadi data ke-15 ada di sini nih. Rentang dari nilai 12, 13, 14, 15, 16 itu ada di nomor nilai 7. Berarti ya data ke-15 ada di nilai 7, maka mediannya adalah 7. Peluang mata dadu bernilai 4 nih. Kalau bicara peluang adalah berapa jumlah anggota dibagi jumlah semestanya. Maksudnya jumlah anggota itu adalah ya kalian kalau dadu itu kan punya 6 sisi ya. Angkanya 1 sampai 6. Sedangkan yang mungkin banget keluar angka 4 kalau pakai sebuah dadu ya cuma 1. Berarti banyaknya anggota cuma 1 per dari semestanya. Semesta itu adalah jumlah dari banyaknya angka di dadu ada 6. Karena 1 sampai 6. Maka peluangnya 1 per 6. Gitu. Ya. Kalau misalnya jumlah peluang mata dadu dari 5, ya karena dadu cuma 1, berarti 1 juga per 6. Oke, lanjut. Di sini ada data derajat. Kalau derajat yang perlu kalian ingat di bawahnya atau totalnya adalah 360 derajat. Jika jumlahnya ada 72 siswa, yang jumlah gemar IPA adalah IPA 45 derajat. Berarti kalian cara mencarinya 45 derajat si yang IPA ya dibagi dengan 360 derajat total dari lingkaran dikali jumlah siswanya 72 siswa. Ini bisa kita coret sama-sama bagi 9, ini tinggal 5, ini tinggal 4, 40.
40 dibagi 72 atau 72 dibagi 4. 18. 18 kemudian kita kali 5 yaitu 90, kemudian kita coret nolnya antara 90 dengan yang di bawah, berarti 9 jumlah gemar IPA-nya. Lanjut. Nomor 39 di soal kisi-kisi ini bisa jadi nanti akan ada di soal UKK, kita nggak tahu, coba lihat aja yang ini. Jika rata-rata hasil tambang dari tahun 2011. Nah, ini kalau ngelihatnya kan data 2011 sampai 2016. Ada kan yang kosong tahun berapa? 2013. Ya, berarti ini yang akan kita cari. Sedangkan kalau kita lihat per satu tahunnya 2011 berapa dia? Berapa jumlah hasil tambang tahun 2011? 4. 2012 3. Terus 2013 yang dicari. Terus 2014 5. 2015 2 dan 2016 1. Sedangkan rata-ratanya adalah 3. Ingat, rata-rata itu jumlah data dibagi banyaknya data. Jumlah datanya 4 tambah 3 tambah X tambah 5 tambah 2 tambah 1 dibagi banyaknya data. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rata-rata yang diketahui tadi 3 ton. Ini ditambahkan 7 tambah 5, 12 tambah 2, 14 tambah 15, 15 plus X per 6. Ini kalikan ke silang. 6 kali 3, 18. 15 plus X. 15 nya pindah ke samping jadi minus. Maka X-nya adalah 3 ton. Sebuah dadu dilambungkan sekali, peluang muncul mata dadu lebih dari 4. Nah, kalau bicara lebih dari 4, ya berarti cuma ada angka berapa? 5 dan 6 ya. Maka Na atau anggotanya adalah 5, 6 atau banyaknya. Yang mungkin muncul mata dadu lebih dari 4 ada 2 banyaknya. Semestanya berapa? Ya karena dadu berarti semestanya 6. Karena cuma bisa muncul angka 1 sampai 6. Peluangnya yaitu Na per Ns. Na-nya 2, Ns-nya 6. Disederhanakan 1/3. Oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga Allah mudahkan kalian semua menghadapi kakaknya. Pelajari ini lagi, ulang-ulang lagi. Kalau nggak diulang ya tidak akan bisa mengerjakan ujiannya. Dan ingat, dalam belajar selalu baca doa, karena Allah yang memberikan kemudahan, kemapanan, dan kepandaian. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.